Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Setan tua Tianming menatap wajah suram Yao Lao. Melihat tekad keras itu, ia tahu Falling Star Pavilion tak akan mundur. Senyum sinis pun mengembang, seolah pertumpahan darah tak terelakkan. Di sampingnya, Guyu menertawakan kelemahan musuh. Dengan 2 panceng tingkat tinggi dan 1 awal, mereka yakin pavilion akan lenyap dari Central Plains malam itu juga. Yao Lao menyusun formasi, dirinya menghadapi Tianming dan Guyu, sementara Cailin, Qinglin, dan Dr. Peri kecil menahan panceng awal. Risiko besar, tapi ia tak punya pilihan. Bila para panceng musuh lepas, Falling Star Pavilion akan hancur. Pertempuran pun meletus. Langit pecah oleh cahaya Douqi. Bumi bergetar oleh ledakan serangan. 2 faksi bentrok, sementara penonton hanya bisa mundur ketakutan. Tianming dan Guyu maju bersama, berhadapan langsung dengan Yao Lao. Meski tertekan, Yao Lao masih mampu menangkis, bahkan sempat memaksa Guyu mundur dengan kekuatan spiritualnya yang unggul. Namun, lawannya bersatu kembali, menekan lebih ganas. Di sisi lain, Tianzun ketiga dari Hall of Souls ikut turun tangan. Namun, serangannya segera dihalangi oleh 3 wanita. Cailin dengan wujud Heaven Swallowing Python, Dr. Peri kecil dengan racun mematikan, dan Qinglin dengan mata legendaris yang mampu mengendalikan ular surga kuno. Meskipun baru saja naik ke panceng, Tianzun ketiga masih percaya diri, yakin mampu menaklukkan mereka bertiga. Pertarungan berlangsung sengit. Langit dipenuhi kilatan petir 7 warna, kabut racun, serta bayangan ular raksasa. Setiap benturan mengoyak ruang, setiap tebasan membawa niat membunuh. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, gunung di belakang tetap sunyi. Hanya pintu batu besar berdiri diam, sampai retakan-retakan kecil mulai merambat di permukaannya. Seolah ada sesuatu yang perlahan terbangun dari dalam perut gunung. 3 bayangan melesat di langit, memotong angkasa seperti petir. Gelombang Douqi mereka membentuk cincin berdenyut. Siapapun yang mendekat 10.000 meter akan dilumat oleh pusaran energi itu. Sentakan kekuatan cukup untuk membuat ruang runtuh dan tanah retak tempat kaki mereka mendarat. Tianming tersenyum dingin pada Yao Lao. Yao Chen, kau kira kekuatan spiritualmu cukup lawan kami berdua? Guyu di sisinya menatap tajam. Memahami 1 lawan 1 ia tak sebanding dengan Yao Lao. Niat membunuh berkilat di matanya Yao Lao harus lenyap hari ini. Tianming tertawa, lalu memunculkan ilusi raksasa dari Douqi abu-abu. Sebuah telapak besar tanpa wajah yang menerjang. Yao Lao tidak gentar. Ia membalas, Douqi-nya meledak jadi pohon api setinggi 1000 kaki. Tubuh api bertabrakan dengan telapak ilusi. Ledakan mengguntur, badai Douqi menerjang, dan gunung di samping hancur berkeping. Benturan itu membuat darah dan ki Yao Lao bergolak. Meski mampu, ia kewalahan menghadapi 2 lawan sekaligus. Serangan berikutnya dari Guyu, yang memaksa Yao Lao menelan darah, napasnya berat. Mereka bertiga setara, hanya saja 2 melawan 1 selalu berat. Dari kejauhan terdengar jeritan nyaris tak berwujud. Tubuh Cailin, ular langit 7 warna, terhempas oleh telapak Tianzun ketiga. Sisiknya retak, darah berjatuhan seperti hujan. Dr. Peri kecil meledak marah. Ia menerjunkan pil racun, melepaskan kabut, mematikan ke udara. Tianzun ketiga tak sempat menghindar. Racun menyentuh jubahnya, menggerogoti dagingnya. Tanpa ragu, dia memotong lengannya sendiri untuk menghentikan penyebaran racun. Kau layak membuatku memutuskan dagingku sendiri, tapi engkau harus bayar nyawamu. Geram Tianzun ketiga, wajahnya dingin seperti pisau. Qinglin hadir menahan serangan Tianzun, namun posisinya cepat melemah. Tanpa bantuan murid-murid Snake Flower, Qinglin pasti sudah roboh. Pertempuran meletus di seluruh Star Realm, namun fokus semua mata tetap pada pertarungan Yao Lao melawan 2 Tianzun itu. Jika Yao Lao runtuh, moral Falling Star Pavilion hancur. Guyu dan Tianming semakin menekan. Yao Lao terluka dan kelelahan menahan serangan demi serangan. Saat ia berusaha konsentrasi, Qinglin goyah. Musuh memanfaatkan celah itu.
Sebuah tinju menyambar, ilusi surga, ular pecah dan telapak menghantam punggung Yao Lao. Tubuh Yao Lao terbanting, darah memercik. Setengah gunung retak, tebing runtuh. Reaksi di Pavilion Star jatuh tebal, ngeri, putus asa. Tianming melayang di udara, mengumumkan dingin, Yao Chen kalah, serahkan dirimu atau kubunuh kalian semua. Yao Lao mengangkat kepala, mata penuh kegilaan dan kebencian, tetapi tubuhnya tak mampu lagi. Tianming bersiap menyelesaikan eksekusi, Guyu mengangguk setuju. Namun tiba-tiba, Star Realm berguncang hebat. Semua gunung bergetar seakan dilanda gempa. Dari kejauhan, sebuah gunung hijau meledak, melepaskan gelombang api raksasa. Api yang tampak cukup untuk membakar seluruh dunia. Gelombang itu melaju cepat ke arah pertempuran, disertai teriakan mengerikan. Hari ini, siapapun di Star Realm yang bukan milik pavilion aku akan mati. Aura tekanan besar menyapu. Tianming dan Guyu berhenti, wajah mereka berubah. Terkejut, tidak percaya. "Dosheng, bagaimana mungkin?" bisik mereka, karena suara dan kekuatan itu jelas berasal dari level yang bahkan mereka tak mau hadapi. Lautan api mengamuk di langit alam bintang, lalu terbelah membentuk jalan api. Dari dalamnya muncul sosok berjubah hitam, Xiaoyan. "Xiaoyan, kepala pavilion junior," teriak para anggota Falling Star Pavilion dengan sukacita, sementara pihak lawan membeku ketakutan. Guyu menatap tak percaya. Tidak mungkin, 2 tahun lalu dia masih Dozun. Bagaimana dia bisa melonjak langsung ke Dosheng sejati? Bahkan Tianming yang sombong pun gemetar, menyadari Xiaoyan memperoleh hati bodhisattva. Seluruh pertempuran terhenti. Aura Xiaoyan membuat jiwa para Doozun bergetar ketakutan. Ia turun ke medan perang, mendapati Yao Lao yang terluka parah. Dengan suara tenang, ia berkata, "Guru, serahkan semua padaku." Yao Lao hanya tertawa lega meski batuk darah. Xiaoyan lalu menyelamatkan Cailin, Little Fairy Doctor, dan Qinglin. Melihat luka mereka, terutama Cailin yang berlumuran darah, wajahnya semakin dingin. Ia menyerahkan obat, lalu menatap musuh dengan senyum membeku. Setelah memastikan murid-murid dan sekutunya ditangani, Xiaoyan berbalik. Tatapannya naik menantang Guyu, Tianming, dan Tianzun ketiga. Mereka segera sadar. Xiaoyan kini benar-benar Dosheng bintang 1, bukan Bansheng semu. Guyu mencoba menggertak, namun Xiaoyan mengurung ruang dengan satu gerakan. Tak ada jalan keluar, ujarnya datar. Ketiganya akhirnya bersatu, meluncurkan jurus pamungkas, Deep Sky Blood Palm, 10.000 jiwa mengunci surga, dan serangan Tianming yang mengguncang langit. Ruang bergetar, badai energi hendak menelan Xiaoyan. Namun, mata pemuda itu tetap tenang. "Ini pemahaman baruku saat menembus Dosheng. Hari ini kalian bertiga akan menjadi persembahannya." 4 api surgawi meledak dari tangannya, berputar membentuk cincin hitam pekat, membawa aura reinkarnasi. Dengan tenang, ia menekannya ke bawah. Reinkarnasi Buddha murka. Pelat hitam raksasa yang dikelilingi api muncul di langit, menelan serangan gabungan Guyu dan 2 rekannya. Energi yang seharusnya meledak malah lenyap begitu saja, seakan terbakar dan melebur di hadapan api hitam itu. Serangan dahsyat hilang tanpa jejak, sementara pelat hitam berputar perlahan, seakan mampu merobek udara. Guyu dan yang lain terperangah, tak percaya jurus mereka hancur, bahkan sebelum menyentuhnya. Api surgawi dijadikan skill Do baru. "Bocah ini terlalu berbahaya," gumam Yao Lao, wajahnya serius. Dia merasakan kegelapan yang mampu melumat jiwa dari pusat pelat itu. Menyadari perbedaan kekuatan, Guyu langsung memutuskan kabur bersama Tianming dan Tianzun ketiga. Para anggota aliansi Sungai Mendalam pun ikut lari ketakutan. Namun, suara dingin Xiaoyan terdengar, dan pelat hitam itu memancarkan pilar cahaya gelap yang menyergap mereka. Jeritan pecah. Tubuh para ahli aliansi Sungai Mendalam terurai jadi abu, bahkan Douji mereka lenyap tak bersisa. Guyu dan 2 Bansheng lainnya berusaha bertahan, tapi perlahan kekuatan mereka pun tergerus. Xiaoyan mengepalkan tangan, memadatkan ruang menjadi penjara tak terlihat. Guyu dan yang lain terperangkap, tak mampu keluar meski menyerang sekuat tenaga. Dalam hitungan menit, ratusan musuh sirna, hanya tersisa 3 Bansheng. Tianming yang ketakutan mencoba menyerah, menawarkan sekte langit yang mendalam menjadi bawahan.
Namun Xiaoyan menolak dingin. Putus asa, Tianming memaksa tubuhnya meledak, menimbulkan badai energi yang langsung ditelan pelat hitam. Sisa jiwanya berusaha melarikan diri, tetapi musnah di bawah cahaya hitam Xiaoyan. Guyu dan Tianzun ketiga menggunakan kekacauan itu untuk melarikan diri. Namun Xiaoyan mencegat mereka. Dalam satu pukulan ringan, Tianzun ketiga terbakar menjadi abu. Guyu yang panik menyesal pernah meremehkan Xiaoyan di masa lalu. Saat tangan Xiaoyan hampir meraih nyawanya, ruang di samping Guyu tiba-tiba retak. Dari celah itu, menjulur lengan tua penuh kekuatan gelap. Dousheng dari aula jiwa. Xiaoyan menyipitkan mata. Musuh sejati akhirnya turun tangan. Sebuah lengan gelap muncul dari celah spasial. Kulitnya kering, berlapis tulang, dan memancarkan aura penghisap jiwa. Langit seketika meredup dan hisapan dari celah itu membuat suasana penuh ancaman. Xiaoyan mengerut. Lempeng hitam berapi yang mengambang di dekatnya langsung menyusut, menempel di kepak tangannya, lalu ia mengayunkannya ke depan. Piring hitam dan lengan pekat itu bertubrukan. Cahaya hitam melilit lengan, sementara garis-garis hitam pada kulit lengan itu berkerut seperti ular berbisa. Keduanya saling menahan, saling memusnahkan. Saat benturan reda, lengan hitam memaksa pelat hitam mundur, lalu meraih Guyu. Retak spasial melebar. Hisapan mendesak Guyu tersedot. Xiaoyan buru-buru menekan tubuh Guyu dengan serangan berkecepatan cahaya menciptakan robekan dan membuat Guyu meraung kesakitan. Tubuhnya penuh darah, wajahnya pucat. Sebelum Xiaoyan bisa menuntaskan, suara tua bergema dari celah. Lengan hitam mencengkeram bahu Guyu dan menariknya kembali. Jari-jari hitam Dousheng bertemu jari Xiaoyan. Ledakan energi mengguncang ruang kosong ratusan kaki. Xiaoyan terpaksa mundur. Tangan hitam kemudian menutup celah spasial, dan suara tua memperingatkan Xiaoyan bahwa nasib keluarganya terikat pada klan Hun. Mereka menantinya di dunia Hun. Xiaoyan tersenyum dingin. Ia tahu kekuatan klan Hun besar, dan meski kini ia sekelas Dousheng, masih ada jurang antara dia dan pihak lawan. Namun ia tak mundur secara verbal. Ancaman itu hanya menambah kewaspadaannya. Retakan menghilang dan udara kembali tenang. Di tengah keheningan paga pertempuran, Xiaoyan menginstruksikan semuanya. Para tetua kembali bertugas, yang terluka disembuhkan, murid kembali beraktivitas. Reputasinya di Falling Star Pavilion melonjak Dousheng nyata membuat semua orang tunduk. Ia mendekati Yao Lao dan Cai Lin. Keadaan mereka membaik berkat obat. Yao Lao menatap bangga. Xiaoyan yang dulu dipandang rendah kini berada di puncak benua Doji. Mereka masuk ke aula utama. Dr. Perry dan lainnya menjelaskan kejadian 2 tahun terakhir. Ternyata terbentuknya aliansi Sungai Mendalam, gabungan sekte Langit Mendalam, dan faksi lain menimbulkan ancaman besar. Yao Lao mengaku akan memimpin pembalasan jika perlu. Falling Star Pavilion tak bisa biarkan faksi itu lolos. Xiaoyan setuju, lalu mengusulkan pendekatan yang lebih besar. Meniru sekte Langit Mendalam dengan membentuk aliansi kuat demi menghadapi ancaman sekelas Hall of Souls. Itu saja. Spoiler episode 170 dari Donghua Series Battle Through the Heaven Season 5.